Shalom saudaraku, salam sehat bagi kita semua. Salam dari rumah, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk memperhatikan Matius pasalnya yang ke-26 dan 27. Ya, Bapak Ibu boleh langsung membuka Alkitabnya, Matius pasal 26 dan 27. Di situ kita memperhatikan satu narasi mengenai penderitaan Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus. Nah, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan narasi ini, ya. Nah, di ayat 26 ayat pertama, saudaraku, dikatakan di situ bahwa setelah Yesus selesai ya dengan segala atau seluruh pengajarannya, lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Muridku, 2 hari lagi akan ada perayaan Paskah dan Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Nah, tentu murid-murid sudah tahulah. Seharusnya mengerti mereka yang dimaksud dengan anak manusia akan diserahkan dan disalibkan ini itu ada menunjuk kepada dirinya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah berulang kali memberikan pengajaran tentang ini. Ya, Injil Matius 4 kali mencatat pemberitahuan tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Nanti saudara bisa periksa dari Matius pasal 16 itu mulai ayat 21. Dan di Matius pasal 26 itu perikopnya di atas adalah pemberitahuan yang keempat. Nah, jadi ini sudah sering sekali diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi seharusnya murid-murid sudah mengerti bahwa yang dimaksud dengan anak manusia yang akan diserahkan dan disalibkan itu adalah dirinya sendiri. Jadi sudah sangat dekat Yesus akan mengalami penderitaan. 2 hari lagi dia akan disalibkan. Nah, saudaraku, lalu kalau kita melanjut lagi narasinya di ayatnya yang ketiga, ya, kita akan melihat di situ ternyata pada saat yang sama ternyata sedang terjadi ada satu pertemuan, ya, atau ada perundingan imam-imam imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, ya, di mana di istana imam besar yang bernama Kayafas. Nah, saudaraku yang terkasih, mereka di sana merencanakan penangkapan Tuhan Yesus. Mereka memikirkan tipu muslihat apa yang cocok, yang pas, yang harus kita lakukan untuk menangkap Tuhan Yesus, dan target mereka adalah membunuh Tuhan Yesus. Dan mereka mengatakan agar tidak melakukannya pada saat perayaan itu supaya tidak menimbulkan keributan di antara rakyat. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti ini di mana Yesus pun tahu bahwa sudah waktunya dia akan sangat menderita. Ya, dalam situasi seperti ini sayang sekali ternyata para murid yang telah bersama Tuhan kurang lebih 3,5 tahun tidak mengerti perasaan Tuhan. Mereka masih mempersoalkan soal uang, ya. Mereka masih mempersoalkan soal uang, saudaraku. Kapan itu? Saudara, kita bisa membaca ayat selanjutnya, ayat 6. Ketika ada seorang perempuan yang menuangkan minyak wangi yang mahal di atas kepala Tuhan Yesus, lalu mereka masih sibuk soal seolah-olah mereka pedulilah terhadap orang miskin. Ini sayang lah, ini pemborosan lah. Kalau dijual di 300 dinar. 300 dinar itu adalah gaji 300 hari pekerja saat itu. Jadi sayang loh, ini pemborosan gitu. Lalu mereka seolah-olah orang begitu peduli kepada orang miskin. Ini kalau kita berikan kepada orang miskin, lebih berguna daripada terbuang seperti ini. Namun sesungguhnya mereka gusar. Mereka memikirkan sayang sekali itu terbuang. Mereka bukan memikirkan perasaan Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa sehati sepikiran atau seperasaan dengan sang gurunya, Tuhannya yang selalu mereka yang mereka telah bersama-sama, maksud saya. Nah, saudaraku, akhirnya kalau kita terus membaca kisah ini, ya, hati Yesus makin perih. Yudas mengkhianati dia. Kemudian Petrus menyangkal dia, mengaku tidak mengenal dirinya sampai 3 kali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kita paling tidak sedikit bisalah membayangkan, saudaraku, ya, sedikit perasaan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana perasaan dia, bagaimana kesedihan hatinya. Dia sebagai manusia, saudaraku, dia juga merasa takut akan sesuatu yang berat yang akan dia alami sampai dia mati di atas kayu salib, karena dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan menerima akibat dosa yang kita lakukan. Kita manusia yang berdosa, tapi Tuhan Yesus akan menanggungnya, dan itu membuat dia takut, membuat dia sedih, seperti mau mati rasanya. Bahkan Injil Lukas mengatakan darahnya seperti titik-titik, keringatnya seperti titik-titik darah, yang menunjukkan ada satu tekanan yang begitu berat. Ya, tapi perlu kita catat ya bahwa Yesus
takut di situ bukan karena dia takut mau ditangkap, mau dibunuh, bukan. Ada ketakutan Tuhan Yesus itu adalah dia akan masuk dalam satu pengalaman yang baru, di mana ketika akibat dosa itu, ya murka Allah itu ditumpahkan padanya, maka Allah Bapa meninggalkan dia. Nah itu pengalaman baru bagi Tuhan, bagi Tuhan Yesus. Dia nggak mau itu, sebab Bapa dan Anak itu dalam persekutuan kekal selama-lamanya. Tapi karena dosa, ketika dia dijadikan dosa akibat menanggung dosa-dosa kita, maka Bapa melepaskan diri dari Anak. Makanya Yesus berteriak, Eloi Eloi lama sabachthani. Nah ini yang ditakutkan Tuhan Yesus. Sebab itu adalah pengalaman baru bagi dia. Dia tidak pernah mengalami keterpisahan dengan Bapaknya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi, Yesus bukan takut karena mau ada penderitaan fisik atau dia dibunuh secara jasmani. Dia sudah siap untuk itu semua. Karena dia sudah tahu untuk itu dia datang ke dalam dunia ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, di Taman Getsemani lah diungkapkan Tuhan perasaan takutnya itu ketika ia berdoa. Ya Bapa, aku takut, aku sedih, seperti mau mati rasanya. Sampai keringatnya seperti titik-titik darah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus, situasi yang begitu tegang, bahkan semakin mencekam. Ya kalau kita bisa sedikit membayangkan nanti kumpulan orang banyak, orang Romawi dan sebagainya dengan senjata, dengan pedang, pentung, itu menambah suasana mencekam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, tapi sayang sekali murid-murid tidak mengerti. Diajarin oleh gurunya selama ini tetap tidak mengerti rencana Tuhan, tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, namun saudaraku, di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif atau yang situasi yang berat atau situasi yang mencengkram gitu ya, saudaraku ini kasih Tuhan, di mana murid-murid tidak mengerti dia, orang-orang mau membunuh dia, namun ada seorang wanita atau perempuan, saudaraku ya, dia dikenal sebagai perempuan berdosa, dia menunjukkan kasih kepada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ada mendapatkan satu penghiburan, sukacita. Bukan Yesus butuh dihibur, enggak, tapi bayangkan di tengah-tengah di tengah-tengah keadaan mencekam, di tengah-tengah beban berat, di tengah-tengah suasana yang begitu mengerikan itu, di tengah-tengah bahwa dia akan ditangkap, akan dibunuh, namun ada seorang perempuan yang melakukan perbuatan kasih kepadanya. Sekali lagi wanita itu dikenal sebagai perempuan berdosa. Dia mengambil minyak wangi, menuangkan di atas kepalanya, saudaraku. Dan itu menyukakan hati Tuhan Yesus. Sampai perbuatan wanita itu dikatakan bahwa perbuatan wanita ini akan mengingatkan bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Nah ini luar biasa, saudaraku ya. Nah ini hal yang mencengangkan bagi kita. Mencengangkan tentunya. Kenapa? Harusnya murid-murid kan yang melakukan perbuatan baik itu. Harusnya murid-murid yang terus mendampingi Tuhan Yesus. Ini kalau kita membaca kisah itu, murid-murid lari semua. Murid-murid juga ketakutan, saudaraku. Padahal sebelumnya mereka berkata, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan mundur, begitu kata Petrus. Tapi semuanya lari. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, seorang wanita ini melakukan sebuah perbuatan baik. Menunjukkan kasihnya. Harusnya murid-murid yang melakukan itu. Nah saudara-saudaraku, apa yang mau coba kita lihat dari narasi Matius 26 dan 27 ini Bapak Ibu. Ternyata saudaraku, lama mengikut Tuhan, aktif melayani, mungkin sudah dalam jangka waktu yang lama. Ternyata tidak menjamin seseorang bahwa dia itu mengerti kehendak Tuhan. Tidak menjamin seseorang bahwa dia sudah mengenal Tuhan. Tidak menjamin seseorang bahwa dia sudah mengerti apa itu yang namanya melayani Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya, kita sudah lama melayani Tuhan, mau berbangga boleh, tapi tolong evaluasi diri. Benarkah kita sudah menangkap kehendak Tuhan? Atau kita hanya memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan diri kita seperti murid yang dalam pikiran mereka hanyalah kepentingan dirinya. Yang penting aku puas, yang penting aku mendapatkan sesuatu. Mereka hanya berpikir soal materi. Bayangin itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bukankah itu hal-hal yang menyedihkan? Ya mari kita periksa diri kita sebagai seorang yang telah lama mengikut Tuhan, yang telah lama melayani Tuhan. Jangan sampai kita seperti murid-murid saat itu. Sudah diajar berulang-ulang, tapi tidak mengerti juga. Nah ini sayang sekali saudaraku. Nah kiranya melalui narasi Matius 26, Matius 27 ini ya bisa mengingatkan kita kembali agar kita semakin
sungguh-sungguh menangkap apa yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali saya mengingatkan, ya, bahwa hari ini kita menyelesaikan pembacaan Matius, ya, 4 pasal bukan hari ini, jangan lupa ya. Matius 25, 26, 27 dan 28, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini yang menjadi perenungan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat bagi kita semua. Dan salam mulai dari rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.